Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله
faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang pada siang hari ini memberikan banyak nikmat kepada kita, kesempatan, kesehatan, dan taufik dari Allah Ta'ala hingga kita bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka alhamdulillah kita bisa meninggalkan kesibukan kita. Kita bisa meninggalkan pekerjaan kita. Kita bisa meninggalkan jual beli kita, perniagaan kita, untuk sama-sama tawajuh, untuk sama-sama duduk di majlis yang mulia, di masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu salatul Jumaah. Ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiatut taqwa tidak lupa kami sampaikan. Yang pertama dan terutama kepada diri kami pribadi, kemudian para jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Ramadan telah berlalu, bulan yang penuh keberkahan, dan kita masih diberi kesempatan di bulan Syawal, bulan yang beriringan dengan bulan Ramadan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu shittan min Syawalin kana qiyamid dahr." Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan, kemudian dia mengiringi melanjutkan siam 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Maka demikianlah yang harus kita usahakan, berusaha untuk melengkapi dan menyempurnakan amal ibadah yang kita kerjakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak berhenti, tidak futur, tidak meninggalkan ibadah yang sudah kita kerjakan, ibadah yang sudah kita bangun, kemudian kita coba pertahankan dan kita lanjutkan dalam bulan-bulan berikutnya. Dan ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum, salafun as-salih, mereka memiliki keajaiban dan kesungguhan di dalam menyikapi bulan Ramadan dan pasca bulan Ramadan, sehingga disebutkan di antaranya adalah oleh Al-Mu'alla qal fi wasfi salafna salih ma'a Ramadan. Al-Mu'alla ibn Fadl menggambarkan bagaimana generasi yang terbaik salafun salih tatkala bersama bulan Ramadan. Kanu yad'una Allah 6 ashhur. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum adanya bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuballighahum ila Ramadan, agar memberikan kesempatan usia mereka, waktu mereka, kesehatan mereka hingga bertemu bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelahnya, 6 bulan setelah bulan Ramadan, ayyataqabbala minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa perjalanan hari-hari yang kita lalui bukan berhenti, bukan berakhir, namun akan terus berkelanjutan hingga pada ajal yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah pasti. Kehidupan dunia yang kita jalani akan kita tinggalkan. Maka marilah kita memahami bahwa kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini adalah dalam menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam perjalanan yang panjang menuju akhirat. Karenanya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan
wartahalatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun bila hisabun wa ghadan hisabun bila amal. Kata beliau radhiyallahu taala anhu bahwasanya dunia itu berjalan, tetapi dia berjalan terus meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, demikian juga kehidupan akhirat juga berjalan. Namun demikian kehidupan akhirat berjalan semakin mendekat dengan kita. Kita hidup di dunia, dunia berjalan, namun perjalanan dunia ini terus meninggalkan kita. Kita meninggalkan dunia ini, dan akhirat juga berjalan. Kita menuju perjalanan kehidupan akhirat. Kita menghadapinya muqbilatan. Dan kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa likulli wahidatin minhuma banun. Pada setiap kehidupan dunia dan akhirat itu ada banun, pengikut-pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kata beliau, hendaklah kamu sekalian menjadi hamba-hamba Allah SWT yang mengejar akhirat, kehidupan akhirat, bukan menjadi hamba-hamba yang mengejar kehidupan dunia. Fa innal yawma amalun, karena pada hari ini adalah amalan bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Adapun nanti kehidupan akhirat adalah hanya ada hisab, perhitungan amal, dan tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk beramal. Ma'asyiral muslimin a'azinallahu wa iyyakum. Maka setelah Ramadan kita melanjutkan perjalanan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk terus mempersiapkan diri kita dalam perjalanan menghadapi kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin a'azinallahu wa iyyakum, bahwasanya kehidupan dunia ini atau hidup yang kita jalani ini tentu memiliki tujuan. Dan kehidupan dunia yang kita jalani ini memerlukan perbekalan. Maka Allah SWT sudah mengingatkan kepada kita tentang tujuan kita diciptakan Allah SWT. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan peribadahan hanya kepada Allah SWT. Kita diciptakan oleh Allah, orang tua diciptakan oleh Allah, dan anak-anak kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, semuanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mentahqiq, mewujudkan, merealisasikan makna peribadahan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Demikian pula sebagaimana halnya ketika kita melakukan perjalanan. Tatkala kita melakukan safar, kita memerlukan perbekalan. Maka demikian pula perjalanan yang panjang ini, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, memerlukan perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka sebaik-baik bekal adalah kita senantiasa mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa bukan hanya kita cari di bulan Ramadan, namun kita coba wujudkan, kita cari, kita usahakan ba'da Ramadan, setelah berlalunya bulan Ramadan, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azinallahu wa iyyakum. Karenanya menjadi celaan bagi orang-orang yang melalui perjalanan, melakukan perjalanan, kemudian dia lalai dengan tujuan hidupnya, dengan tujuan perjalanannya. Dia lalai dengan apa yang harus dikerjakan dalam urusan perjalanannya, dalam safarnya. Maka demikian halnya orang-orang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang tercela, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyempatkan dirinya untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyempatkan dirinya untuk membaca kitabullah, tidak mau menyempatkan dirinya untuk mendengarkan nasihat-nasihat tentang agamanya, tentang kebaikan kehidupan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin a'azinallahu wa iyyakum. Allah taala mengingatkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian semua mengira kamu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala abath, sia-sia, dan kamu sekalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah peringatan sekaligus celaan bagi orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunianya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang
tidak mau mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah SWT memberikan kesempatan baginya untuk hidup. Dia hanya memperturutkan hawa nafsunya. Bagaimana kehidupan dunianya tercukupi, bagaimana rumahnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana perutnya, bagaimana pakaiannya. Namun dia lupa bagaimana taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Maka demikian pula tatkala kita dalam melakukan perjalanan tentu akan menghadapi banyak ujian. Dan perjalanan kita menuju kehidupan akhirat, menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana banyak hambatan. Syaitan tidak akan membiarkan hamba Allah Subhanahu wa taala mustaqim, terus lurus. Tentu akan banyak godaan-godaan yang akan dilakukan. Maka marilah kita berhati-hati dari godaan-godaan syaitan. Dan Allah SWT mengingatkan agar kita menjadikan syaitan itu musuh, bukan menjadi sebagai kawan, tidak dijadikan sebagai panutan. Akan tetapi hendaklah syaitan sebagaimana yang Allah Ta'ala ingatkan adalah musuh bagi kita, maka hendaklah kita menjadikannya sebagai musuh. Dan Allah Ta'ala mengingatkan, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka hendaklah kamu jadikan dia itu musuh, bukan dijadikan sebagai kawan. Hendaklah kita jadikan sebagai musuh, karena sesungguhnya dia akan menyeret, menggiring kelompoknya, pengikutnya ke dalam neraka. Dan di antara langkah-langkah syaitan dalam menggelincirkan, menyeret umat manusia adalah dengan berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran kepada Allah SWT, menjauhkan dari tauhid, menjauhkan dari keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT. Dan di antaranya adalah dengan perbuatan yang muhdatsat, yang tidak ada contohnya dalam agama ini. Rasulullah SAW dia tekuni, dia kerjakan, dia perbuat dengan mengharap amalan-amalan itu adalah kebaikan, akan tetapi itu adalah amal yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW dalam ibadah yang dia kerjakan. Maka ini termasuk adalah langkah-langkah syaitan dalam menggiring, menyeret umat manusia dari jalan yang lurus, dari jalan Islam, dari siratal mustaqim. Dan syaitan juga mengajak umat manusia meninggalkan dan lalai dari Allah SWT, lalai dari berzikir kepada Allah SWT dengan pintu kemaksiatan, mimbabil ma'asi, dengan menawarkan banyak kemaksiatan. Dan kita pantas harus banyak berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah, karena pintu-pintu kemaksiatan begitu sangat banyak terbuka. Hanya orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan ada azam di hatinya untuk bisa kuat meninggalkan keburukan-keburukan itu, niscaya dia akan selamat. Namun orang-orang yang dia membiasakan dirinya terlena, hanyut dalam halal kemaksiatan, tentu dia tergiring oleh langkah-langkah syaitan tersebut. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian agar kita menjadikan syaitan sebagai musuh. Innama syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Dan syaitan tidaklah mengajak kepada kebaikan kecuali hanya kepada keburukan dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Demikian pula dalam kehidupan ini tentu akan ada banyak sekali ujian. Akan ada banyak sekali ujian. Ujian mungkin datang dari arah kanan, arah kiri, depan, belakang kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari pekerjaan kita, dari kehidupan dunia kita. Maka hendaklah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menetapkan dua masalah itu, yaitu tetapnya ujian dan tetapnya pahala orang-orang yang bersabar di atas ujian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan perkara yang kecil, bisyai' minal khauf, dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin.
dan beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetapnya berita bahwa adanya ujian dan tetapnya bahwasanya orang-orang yang menghadapi ujian itu dengan kesabaran harus kita senantiasa ingat agar kita bisa selamat dalam menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan tidak mungkin akan linear, stabil dalam keadaan aman. Mungkin suatu saat akan diuji dalam suatu situasi yang tidak aman, kekurangan, kemiskinan, kelaparan, penyakit dan sebagainya. Maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan penjagaan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, khutbah yang pertama yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya semoga Allah memberikan maaf dan ampunan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Maka pada khutbah yang kedua kali ini kami sekali lagi mengingatkan apa yang telah diingatkan oleh Al-Mu'alla Ibn Al-Fadl tentang bagaimana salafun salih ketika mereka menghadapi bulan Ramadan dan mengakhiri bulan Ramadan, agar kita bisa memahami bahwa ibadah itu bukan hanya ada di bulan Ramadan, dan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan saja, namun perintah ini akan terus ada sampai kapan? Sampai kematian mendatangi kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beliau rahimahullah taala mengatakan, kanu yad'una Allaha sittata asyhurin, ai mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan untuk bisa menemui bulan Ramadan tersebut. Wa yad'una Allaha sittata asyhurin ukhra ayyataqabbala minhum, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 6 bulan setelahnya, 6 bulan setelah Ramadan, agar bisa menerima amal ibadah mereka. Kita berbanyak berdoa kepada Allah di hari-hari yang kita jalani ini, agar ibadah yang kita lalui kemarin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita masih diberi kesempatan di bulan Syawal ini. Marilah kita usahakan bisa menyelesaikan siam yang punya keistimewaan tersendiri, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasyamid dahr. Ya, seperti halnya seorang yang berpuasa 1 tahun penuh, tentu pahalanya sangat besar. Dan marilah di hari yang mulia ini, kita berbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana umurana wa aslih wulata umurina. Allahumma aslih lana umurana wa aslih lana umurana wa wulata umurina. Allahumma aslih lana umurana wa aslih wulata umurina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wa fi Suriya wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimis shalah.